Amin Rais merupakan tokoh politik Indonesia yang dikenal lantang dalam menyuarakan pandangannya, terutama saat mengkritik pemerintahan yang nilainya tidak berpihak kepada rakyat. Pada masa Orde Baru, ia menjadi salah satu pengkritik utama kebijakan Presiden Soeharto. Sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, Amin aktif mendorong reformasi politik dan mendukung gerakan mahasiswa dalam melawan rezim otoriter tersebut. Pada masa transisi menuju era reformasi, ia terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum membawa perubahan berarti. Menurut Yusril Ihza Mahendra, Amin Rais telah menunjukkan sikap vokalnya sejak era 1990-an. Kala itu, ia aktif memberikan ceramah di berbagai kampus, membahas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Yusril menegaskan bahwa Amin tidak mendompleng gerakan mahasiswa pada tahun 1998, melainkan telah lebih dulu menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Amin dianggap sebagai tokoh yang konsisten dalam menyuarakan pandangan kritisnya. Louis Williams, seorang jurnalis The Sydney Morning Herald, mencatat bahwa sejak tahun 1993, Amin telah memperingatkan mengenai potensi kekacauan dalam suksesi Presiden Soeharto jika proses tersebut terlalu lama ditunda. Peringatan tersebut memicu tekanan dari aparat intelijen terhadap Universitas Gadjah Mada, tempat Amin berkarir sebagai akademisi. Williams menyoroti bagaimana kritik terhadap penguasa pada masa itu sering dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, tetapi Amin tetap berani menyuarakan pandangannya. Amin Rais sempat terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dipimpin B.J. Habibie. Namun ia didesak keluar setelah mengungkap adanya nepotisme terkait pengelolaan tambang emas Busang. Hal ini tidak menyurutkan langkah Amin yang kemudian memimpin Muhammadiyah dan tetap mendukung perubahan kepemimpinan nasional. Pada Muktamar Muhammadiyah 1995 di Banda Aceh, ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah dengan dukungan suara mayoritas, meski sempat diragukan restunya oleh pihak istana. Menjelang puncak reformasi pada tahun 1998, Amin Rais menjadi salah satu figur utama yang berada di garis depan dalam menghadapi Soeharto. Ia sempat merencanakan aksi besar-besaran dengan membawa massa ke Monumen Nasional pada Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi rencana tersebut dibatalkan setelah Yusril Ihza Mahendra dan Pangkostrat saat itu, Prabowo Subianto, memperingatkan bahwa adanya risiko tindakan keras dari militer. Potensi tragedi serupa peristiwa Tiananmen membuat Amin mengurungkan niatnya dan mengarahkan massa ke gedung DPR MPR yang telah diduduki mahasiswa. Pada tanggal 20 Mei 1998, Amin Rais hadir di gedung DPR MPR setelah dijemput dari Masjid Al-Azhar. Kedatangannya disambut oleh ratusan ribu mahasiswa yang telah menantinya. Dalam momen itu, sejumlah tokoh seperti Adnan Buyung Nasution, Permadi, dan A.M. Fatwa juga turut hadir. Dukungan dan antusiasme massa semakin menguatkan peran Amin sebagai simbol perjuangan dalam proses reformasi politik Indonesia saat itu. Julukan Bapak Reformasi kemudian disematkan kepada Amin Rais setelah peran aktifnya dalam mendukung gerakan mahasiswa dan menekan rezim Orde Baru. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur terpilih sebagai presiden pertama setelah reformasi melalui pemilu 1999. Proses ini berlangsung dalam sidang umum MPR yang dipimpin oleh Amin Rais. Dalam situasi politik yang buntu, nama Gus Dur diajukan sebagai solusi oleh Poros Tengah, kelompok yang juga digagas oleh Amin. Di masa awal pemerintahan Gus Dur, terjadi tablik akbar sejuta umat di Monas. Acara tersebut menyerukan perhatian terhadap konflik Ambon. Namun, berkembang rumor bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk melemahkan posisi Gus Dur. Amin Rais yang turut hadir membantah tudingan itu dan menyatakan komitmennya untuk mendukung Gus Dur hingga masa jabatannya selesai. Januari tahun 2000, Gus Dur memutuskan untuk memberhentikan dua menterinya, Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi. Keputusan ini menuai kritik tajam dari Amin Rais yang mempertanyakan gaya kepemimpinan Gus Dur. Menurut Amin, masalah sebenarnya ada pada cara kerja pemimpin, bukan pada menteri yang diberhentikan. Ketegangan antara Gus Dur dan Amin semakin mencuat pada Mei tahun 2000.
Amin mulai membuka peluang untuk membentuk koalisi baru dengan melibatkan poros tengah, PDI Perjuangan, dan Golkar. Koalisi ini dirancang untuk membahas kemungkinan perubahan kepemimpinan dalam sidang tahunan MPR. Pada awal tahun 2001, Amin semakin gencar mendorong percepatan sidang istimewa MPR. Dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin fraksi dan partai, ia menyebut situasi di daerah semakin tidak terkendali, khususnya di Jawa Timur. Ia menilai bahwa langkah ini diperlukan untuk mengatasi potensi kekacauan yang lebih besar. Pada Maret tahun 2001, Amin mengisyaratkan bahwa sidang istimewa kemungkinan besar akan terjadi jika DPR menjatuhkan memorandum kedua kepada Gus Dur. Ia bahkan memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, DPR akan meminta MPR untuk segera menggelar sidang istimewa guna membahas pemberhentian presiden. Pada bulan April 2001, PAN secara resmi menyatakan dukungannya kepada Megawati Soekarno Putri untuk menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Menjelang sidang istimewa, hubungan Amin dengan Ketua DPR Akbar Tanjung dan suami Megawati, Taufik Yemas, terlihat semakin dekat. Pada Juli 2001, Amin meminta anggota MPR bersiap menghadapi kemungkinan dikeluarkannya dekret oleh Gus Dur. Ia mengimbau seluruh pihak untuk tetap berkumpul di Senayan, mengantisipasi situasi yang semakin memanas menjelang sidang istimewa. Akhirnya pada 23 Juli 2001, Megawati resmi diangkat sebagai presiden menggantikan Gus Dur. Ketika pemerintahan Megawati masih berusia kurang dari 5 bulan, ia menjadi sasaran kritik tajam. Amin menyampaikan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya kekompakan tim ekonomi, terutama dalam mengambil sikap terhadap dana moneter internasional. Pada pertengahan Februari, Amin memberikan kecaman yang lebih keras terhadap kinerja Presiden Megawati. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa Megawati belum menunjukkan hasil apa-apa dan belum berhasil membawa negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Pada pemilu 2004, Amin Rais mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Siswono Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga hak politik warga negara. Namun pasangan ini gagal melaju ke babak kedua setelah hanya memperoleh lebih dari 14% suara. Setelah Pilpres 2004, Amin Rais aktif memberikan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengkritik respon pemerintah terkait penyadapan oleh Australia yang menurutnya menunjukkan kelemahan dalam menjaga kedaulatan negara. Amin juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih terjadi meski angka pertumbuhan ekonomi meningkat. Kritiknya terhadap kebijakan luar negeri Presiden SBY semakin tajam, terutama soal keputusan untuk tidak mengusir duta besar Australia setelah kasus penyadapan. Amin menilai pemerintahan saat itu lemah dan merasa harus lebih tegas dengan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang berdaulat, bukan bangsa yang tunduk pada tekanan negara lain. Pada 2016, nama Amin Rais kembali mencuat setelah ia ikut dalam aksi bela Al-Quran yang menuntut hukuman untuk Basuki Cahayapurnama atas dugaan penistaan agama. Sejak saat itu, ia sering melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi, terutama terkait kebijakan hukum yang dianggapnya menyudutkan ulama seperti Rizik Syihab. Selain itu, Amin mengkritik kebijakan Jokowi terkait pembagian sertifikat tanah yang disebutnya sebagai bentuk pengibulan. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari Menteri Koordinator Kemaritiman saat itu, Luhut Bin Sarpanjaitan, yang bahkan mengancam akan membuka dosa-dosa Amin. Namun hal ini tidak menghentikan Amin untuk terus menyuarakan kritiknya. Amin juga mengecam penggunaan istilah gebuk oleh Jokowi untuk menggambarkan tindakan tegas terhadap kelompok anti-NKRI atau yang memecah belah bangsa. Ia mengingatkan agar Jokowi tidak meremehkan kedaulatan rakyat dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan politik. Pada pemilu 2019, Amin mengkritik Muhammadiyah karena memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ia bahkan menyatakan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah jika organisasi tersebut tidak bersikap dalam Pilpres. Namun Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, Haidar Nasir, menegaskan sikap netral organisasi tersebut.
Memasuki masa akhir jabatan Jokowi, Amin Rais semakin sering melontarkan kritik tajam. Ia menyebut Jokowi sebagai presiden yang serakah dan menudingnya terlibat dalam upaya mencampuri urusan pemilu 2024 yang menurutnya menciderai demokrasi. Ia juga menilai langkah Jokowi ini sebagai bentuk politik yang tidak terpuji. Tak hanya itu, Amin juga menuduh anggota keluarga Jokowi terlibat dalam kasus korupsi. Ia menyatakan bahwa langkah Jokowi untuk melindungi keluarganya menunjukkan manuver politik tanpa rasa malu demi menyelamatkan mereka dari tuntutan hukum.